Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Amin. Hadirin dimanapun kaum muslimin yang berada, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit menjelaskan atau membahas materi kita, yaitu silaturahim, yaitu fadilahnya silaturahmi. Alhamdulillah. Berbicara tentang silaturahmi itu bahasa Arab. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, silaturahmi itu terdiri dari dua kata. Yang pertama silah, yang kedua ar-rahmi. Jadi dua kata. Jadi dua kata berarti dua makna. Yang pertama silah. Silah itu artinya penyambung. Jadi menyambungkan atau penyambung. Kalau wasilah itu penyambung, sila itu sama ya, itu masdarnya. Jadi penyambung. Rahmi itu rahim itu janin. Artinya apa? Janin itu satu janin begitu. Artinya satu janin itu berarti saudara gitu kan. Karena ketika ada seorang perempuan yang mempunyai 2 anak, 3 anak, 4 dan seterusnya, yang keluar dari janin perempuan satu orang tersebut, maka itu disebutnya saudara. 2 saudara, 3 saudara, 4 bersaudara, itu satu ibu punya anak 5, maka disebutnya 5 bersaudara. Maka secara lughah atau secara bahasa, makna silaturahmi itu adalah penyambung persaudaraan gitu. Secara makna secara lughah bahasa gitu ya. Nah, bahkan yang namanya persaudaraan itu, maka dengan kata lain ada disebut ukhuwah. Ukhuwah itu persaudaraan. Makanya persaudaraan itu terbagi, ada ukhuwatul islamiyah, ada ukhuwatul insaniyah atau ukhuwatul basyariyah, dan ada ukhuwatul wataniyah. Jadi terdiri dari 3. Yang pertama ada ukhuwatul islamiyah. Artinya persaudaraan antara sesama muslim. Sebutnya ukhuwatul islamiyah. Ada juga ukhuwatul basyariyah atau ukhuwatul insaniyah, yang disebut dengan persaudaraan sesama umat manusia. Walaupun orang Islam atau orang pun atau orang kafir dan seterusnya, sama manusia kita pasti mempunyai rasa iba, rasa belas kasihan, disebutnya namanya ukhuwatul insaniyah. Dan yang ketiga ada disebut dengan ukhuwatul wataniyah. Ukhuwatul wataniyah itu persaudaraan antar bangsa gitu ya, antar bangsa. Jadi itu sebutnya ukhuwatul wataniyah. Dan yang dimaksud dengan makna atau yang selalu dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang paling utama itu tentu yang paling didahulukan itu kita harus mengutamakan atau menyambung tali silaturahmi sesama umat Islam atau sama muslim, karena al muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Kata Rasulullah bahwa orang muslim atau al mu'minil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha, karena sesama orang Islam itu, sama orang mukmin itu bagaikan satu tiang, satu bangunan yang yashuddu ba'duhum ba'dha, yang saling menguatkan antar sesama itu. Jadi artinya sesama Islam itu, sesama muslim itu, seorang orang muslim, kita jangan bercerai-berai, jangan berpecah belah, tapi harusnya yashuddu ba'duhum ba'dha, harus saling menguatkan agar umat Islam atau agama Islam selalu Allah berikan kemenangan dalam perjuangannya. Karena ketika apapun itu, ketika bercerai-berai, maka itu akan menjadi lemah gitu.
Oleh karenanya kita harus saling menguatkan, harus saling membantu antar sesama orang muslim. Nah, itu disebut namanya ukhuwatul islamiyah. Nah, sesama umat muslim kita diwajibkan untuk tidak memecatkan tali silaturahmi itu, memutuskan gitu ya, untuk tidak saling menjauhkan, untuk tidak saling bermusuhan. Tapi harusnya kita sesama orang muslim itu, apalagi ada turunan ada persaudaraan dari rahim atau disebut saudara kandung, maka itu lebih harus lagi menguatkan tali. Artinya harus lebih diikat, jangan sampai bercerai-berai, karena kata pepatah itu, kalau kita bercerai-berai pasti kita akan hancur lebur, gitu kan ya. Jadi harus jangan bercerai-berai. Makanya bahkan kalau kita melihat salah satu ulama yang pengarang Nasaihud Diniyah, beliau yang dikarang oleh Syekh Imam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad, beliau mengatakan di dalam kitabnya, inna rahmatullah la tanzilu ala qaumin, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahmi. Beliau mengatakan bahwa inna rahmata, sungguhnya rahmat Allah itu, la tanzilu ala qaumin, itu tidak akan turun kepada satu kaum, tidak akan turun kepada satu kelompok, tidak akan turun kepada satu kampung, tidak akan turun kepada satu kota, fihim qati'ur rahim, yang di dalam kelompok tersebut, di dalam kampung tersebut, di dalam kota tersebut ada satu orang yang memutuskan tali silaturahim. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Rahmat Allah, satu kampung tidak mendapatkan rahmat Allah karena hanya ada satu orang yang memutuskan tali silaturahim. Na'udzubillah. Maka oleh karenanya kalau kita melihat keterangan tersebut, sepantasnya kita sesama orang Islam, sama tetangga, sama keluarga harus saling mengingatkan terus menerus bahwa bahayanya memutuskan tali silaturahim, bahayanya memutuskan tali silaturahim tersebut, sehingga dampaknya yang mendapatkan itu tidak hanya orang tersebut, tapi satu kampung mendapatkan dampak tersebut. Na'udzubillah. Maka kita satu, kewajiban kita semua untuk selalu mengingatkan bahwa kita harus mengingatkan sesama umat manusia, khususnya umat Islam, terkhusus lagi keluarga kita, untuk senantiasa menjalin tali silaturahmi dengan harapan kita semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, oleh karenanya dengan tali silaturahmi itu kita selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bahkan apabila ada gesekan-gesekan, itu kan hal yang wajar di dalam, apalagi dalam satu keluarga atau dalam satu persaudaraan atau dalam satu kampung, dalam satu daerah, apalagi sama manusia yang beda otak, beda pikiran, pasti ada satu gesekan. Itu hal yang wajar. Tapi ketika hal tersebut terjadi, maka cepat-cepat kita untuk islah, saling memaafkan dan saling untuk memahami perbedaan yang ada dalam diri kita masing-masing, sehingga tidak lebih dari 3 hari. Karena orang yang tidak menyapa, tidak, artinya memutuskan tali silaturahmi kepada sesama umat Islam, tidak berbicara selama lebih dari 3 hari, maka itu sungguh akan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita melihat bahwa ada hadis Rasul yang menerangkan tentang silaturahmi tersebut,
Hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik, an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Hadis riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, Anas bin Malik berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasul, man habba ayyab sawta lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi fal yasil rahimah. Kata Rasul, man ahabba ayyub sawta, siapapun orang yang ingin rizkinya itu luas, rizkinya banyak, rizkinya mudah. Barang siapa orang yang menginginkan rizkinya mudah, wa yunsa'alahu fi atharihi, wa yunsa'alahu fi atharihi, dan barang siapa orang yang menginginkan umurnya panjang, maka fal yasil rahim, maka kata Rasul, hendaknya dia melakukan silaturahmi. Berarti bisa kita ambil pelajaran bahwa di dalam silaturahmi tersebut mempunyai dua fadilah. Satu fadilahnya itu apabila kita bersilaturahmi, maka kita akan mendapatkan rezeki yang berlimpah. Yang kedua, kita akan diberi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apakah umur kita yang nambah panjang atau umur kita yang gimana? Kan umur itu kan sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika seorang manusia lahir ke dunia itu, maka sudah ditetapkan umurnya berapa, terus rizkinya berapa, dan seterusnya sudah dijelaskan. Tapi apa ini? Ketika wayun sa'alahu fi athari. Nah, ini ulama berbeda pendapat ketika kita seorang hamba, seorang manusia ingin memanjangkan berdoa untuk meminta panjang umur, maka ulama berbeda pendapat. Yang pertama, ketika kita wa ayyun sa'alahu fi athari, artinya barang siapa yang bersilaturahmi maka umurnya dipanjangkan. Satu ulama berpendapat bahwa bukan umurnya yang dipanjangkan, umurnya tetap. Ketika Allah tetapkan umurnya 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun atau 70 tahun, sudah tetap, tidak akan lebih dan tidak akan kurang. Tapi apa yang dipanjangkan, maksud dipanjangkan itu artinya kualitas hidupnya. Kualitas hidupnya artinya walaupun umurnya 30 tahun, tetapi selama 30 tahun kualitasnya sangat baik. Artinya umurnya itu dipakai hal-hal yang positif, dipakai beribadah terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dampaknya di akhirat dia akan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Apa artinya umur 70 tahun, 80 tahun, bahkan 100 tahun, tapi selama hidupnya dipakai maksiat terus, selama hidupnya ia perbuat hal-hal yang negatif, sehingga dampaknya dia akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Artinya umur yang pendek, umur yang tidak lama tapi kualitasnya bagus, dipakai dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu lebih baik daripada umur panjang tapi dipakai atau digunakan dengan sesuatu hal yang negatif, yaitu dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga mendapatkan siksa kelak di hari kiamat. Artinya diberikan umur panjang tersebut artinya kita hidupnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan taufik hidayah, sehingga kita selalu berbuat kebaikan, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Gitu. Yang kedua ulama berpendapat bahwa
Allah yang dipanjang itu ada apa namanya qadha mubrom dan qadha mu'allaq, tapi yang maksudnya itu yang berubah itu umurnya itu qadha mu'allaq, nanti itu kita jelaskan dalam sesi yang berikutnya. Dan kita melihat lagi bahwa karena waktunya kita terbatas, mungkin pada kesempatan kali ini ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Adapun yang kata-kata yang salah itu murni kebodohan pribadi saya, dan apapun yang pas dengan hukum Allah itu adalah taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala